Melihat di langit ada banyak pesawat terbang bersamaan. Ia sedikit bersemangat. Tidak ada menara kontrol udara. Ia takut ada sesuatu yang terjadi. Ia mengingat di berita kemarin mengatakan, ada wabah virus, dan beberapa kasus kematian. Bagaimana bisa menjadi begitu serius? Ia menghampiri pacarnya, karena kemarin pacarnya menelepon. Berkata dirinya tidak enak badan. Ia sedikit khawatir, memanggil di depan pintu rumahnya berkali-kali. Tapi tidak ada yang keluar. Ia melihat melalui lubang surat. Pacarnya terbaring di ranjang. Apakah tertidur? Ia berteriak. Kemudian melihat, pacarnya duduk dengan aneh. Dan terjatuh, seperti sebuah bola daging. Ia bertanya pacarnya kenapa. Dirinya melihat pacarnya bergerak. Tangan dan kakinya berputar tidak karuan. Seperti laba-laba, dan mulai merangkak ke arahnya. Si pria masih menempel ke pintu untuk melihat. Sedetik kemudian, ia terdorong oleh pacarnya. Terjatuh ke lantai. Wajahnya tampak seperti orang mati. Pacarnya ingin menggigitnya. Untungnya dia bisa bereaksi. Mendorongnya kembali ke kamar. Tapi ia masih memegang pintu. Kepalanya menonjol. Kemudian menggigit pintu. Astaga, gigitannya begitu kencang. Giginya copot satu persatu. Pacarnya gila, menarik si pria ke kamar. Mereka berdua beradu. Ia menggigitnya juga, sampai kepalanya terkena benda tajam. Tubuhnya terjatuh. Si pria tidak bisa memutuskan. Ia mengecek tangannya. Ada bekas merah di tempat yang digigit pacarnya. Tapi tidak luka. Mungkin karena giginya patah. Tidak tahu apakah akan terinfeksi atau tidak. Ia keluar ke jalan. Mimpi buruk siang hari datang. Orang-orang berlarian. Satu persatu orang terlempar. Si pria mencari polisi. Tapi polisi bukanlah polisi lagi. Lari menghampirinya dan tubuhnya terpuntir. Cepat lari. Di jalan ada banyak orang yang terluka. Beberapa terjatuh dari lantai. Dengan cepat bangun dan menggigit orang. Lari dari beberapa zombie. Si pria akhirnya sampai ke jalanan besar. Ia berpikir aman. Tapi ternyata, sangat ramai. Semua orang-orang dan zombie tercampur. Ia hanya bisa lari. Tapi di depannya terhalang orang yang sedang lari. Akhirnya melewati kerumunan. Dua mobil bertabrakan. Seorang wanita tertangkap. Ia harus bagaimana? Lari dengan putus asa. Menemukan taksi. Supirnya sedang tidur. Si pria membangunkan si supir. Ia ingin naik taksi. Seorang wanita melompat. Untungnya ia belum terinfeksi. Ia juga ingin naik taksi. Kali ini seorang pria menarik perhatian mereka. Ia menjadi zombie. Masih menelepon. Mereka berdua panik. Taksi itu diambil seorang pria berjas. Ia menyelak. Si pria dan wanita itu langsung mengambil kursi sisanya. Mereka pergi. Kabur dari tempat para zombie itu. Mereka sangat lega ketika berada di mobil. Melihat berita. Semua channel memberitakan tentang virus itu. Si pria berjas tampaknya seorang politikus. Terus menelepon. Berkata menyuruh semua yang terinfeksi. Ketika ia mengangkat tangannya, si pria sadar. Ia tergigit. Astaga, ia telah tergigit zombie. Melihat lehernya, pembuluh darahnya muncul. Kulitnya berubah. Ia belum berubah menjadi zombie. Melihat catatan, setetes darah jatuh. Ia merobek-robek bukunya. Menangis. Meminta tisu ke supir. Si supir tidak melihat. Dan memberinya. Kemudian ia tergigit. Si supir tergigit. Si pria berjas menyerang Hideo. Membuat keributan di mobil. Si supir membuka pintu belakang. Hideo menendangnya keluar. Menyelesaikan masalah. Tapi apakah benar sudah selesai? Ketika si wanita menoleh. Si supir sudah berubah. Virus sudah menginfeksinya. Ia menginjak gas. Sampai kecepatannya 160. Hideo berusaha melepas seatbelt si wanita. Mundur ke kursi belakang. Memegangnya. Si supir berbalik dan mulai menggigit. Tenaganya sangat besar. Kaca juga dirusaknya. Untungnya si supir masih terikat dengan seatbelt. Ketika situasi genting, Hideo membantu si wanita untuk memakai seatbelt. Mobil itu tabrakan. Hideo dengan si wanita keluar dari taksi. Ada kecelakaan beruntun. Tidak ada seorang pun. Mereka beristirahat. Melihat orang berkata di internet. Tempat tinggi dapat menghentikan penyebaran virus itu. Mereka memutuskan untuk pergi ke Gunung Fuji. Mereka beristirahat di kuil kosong pada malam harinya.
Walau kiamat seperti sudah dekat, tapi dengan ditemani seorang wanita cantik yang bergantung padanya, Hideo sangat senang. Keesokan harinya mereka terbangun. Hideo melihat si wanita bersandar padanya, merasa sangat hangat, tapi ia melihat bekas gigitan di lehernya dan bangun ketakutan, mengarahkan senapan ke si wanita. Bertanya bagaimana ia tergigit. Ia berkata, ia tergigit oleh bayi tetangga. Tidak sadar ternyata bayi itu zombie. Ia ingin Hideo membunuhnya. Hideo tidak berani, memutuskan membawa si wanita terlebih dahulu. Mereka berdua masuk hutan. Si wanita semakin tidak bisa berjalan. Duduk beristirahat. Ia menangis, memberikan ipot ke Hideo, meminta Hideo pergi. Hideo masih ingin tinggal, tapi si wanita mulai berubah. Hideo akhirnya lari ketakutan, terus berlari untuk menyelamatkan diri. Ada zombie. Hideo ambruk. Saat yang berbahaya, wanita itu datang, menyelamatkan Hideo. Saat ini dia sangat kuat, memukul si zombie. Setelah itu Hideo melihatnya. Sebelah matanya telah berubah, tapi sepertinya selesai di situ. Ia membunuh zombie tadi, tapi tidak menyerang Hideo. Seakan ia masih berakal. Kemudian Hideo membawa dia ke dalam hutan, menemukan makanan kaleng. Hideo makan tapi si wanita tidak. Tapi ia sangat tertarik dengan makanan kucing. Makan dengan lahap. Mereka berjalan di hutan. Berjalan selama beberapa hari, sampai tiba di pelataran Gunung Fuji. Hampir kehabisan tenaga, Hideo sampai di kota turis. Memutuskan mencari persediaan. Tidak ada orang sama sekali. Harusnya aman. Tidak ada yang tahu mereka ada di sini. Kemudian Hideo melihat mayat yang dibakar. Di sini tidak ada zombie. Ia salah. Ketika masuk ke toko pakaian, ada zombie pelayan. Hideo dijatuhkan lagi. Hampir tergigit lagi. Diselamatkan lagi. Siapa? Nagasawa Masami. Ia adalah seorang yang selamat. Ia membawa Hideo dan si wanita. Ternyata ada manusia yang selamat di atap kota turis. Karena zombie tidak bisa memanjat, karena itu mereka tidak bisa memakan mereka. Kemudian di sini, apakah aman? Maaf, di sini tidak aman. Zombie tidak bisa berpikir, tapi mereka masih memiliki kebiasaan saat mereka hidup. Yang ini dulu adalah pekerja yang suka naik kereta. Karena itu tangannya tergantung ke atas. Yang ini suka belanja, makanya ia membuka pintu toko. Masih ada yang dulunya menjadi pelompat tinggi. Setiap hari tidak henti melompat. Para manusia yang selamat tidak memiliki persediaan. Mereka harus ke gudang bawah tanah untuk mendapat persediaan makanan. Mereka mencari Hideo, agar Hideo bisa menemani mereka membawa shotgun. Hideo tidak mau. Ia berkata kalian tidak bisa menggunakannya. Tapi mereka mulai merebut shotgun, menembak si wanita zombie dengan panah, dan memukuli Hideo. Oleh karena itu Hideo dipaksa ikut mencari persediaan. Ia harus menurut, ikut ke gudang bersama orang-orang ini. Mereka menemukan banyak persediaan. Tapi tiba-tiba, musik yang keras berbunyi. Zombie berdatangan. Ternyata ada seorang berbaju hitam. Lari ke ruangan kontrol. Ia ingin membalas dendam. Sisanya berlarian. Hanya tersisa Hideo. Masuk ke dalam loker baju. Di luar sudah banyak zombie. Dan si bodoh memegang shotgun Hideo. Tidak bisa mengenai tembakannya. Ada kecelakaan di markas para manusia. Si zombie atlet melompat dengan tinggi dan sampai ke atap, mengacak-acak. Tidak lama untuk membunuh wanita di markas ini. Masami melindungi bunga. Ia adalah orang terakhir yang selamat. Menggunakan walkie-talkie meminta tolong. Hanya Hideo yang mendengar dirinya. Tapi ia selalu berusaha. Ia tidak mau menjadi seperti ini terus. Zombie bersiap menghabisi Hideo. Ia menggunakan pemadam api dan membunuh satu. Mengambil walkie-talkie untuk berbicara. Aku akan menolong kalian. Sampai di parkiran. Mengambil bensin. Mencipratkannya. Kemudian menghabisi semua zombie. Saat ia keluar, melihat senapan miliknya. Mengambil perlengkapan. Di sisi lain Masami menggendong si wanita zombie. Datang ke parkiran. Melihat orang berbaju hitam. Si baju hitam mengambil kunci mobil. Berkata akan membawa mereka. Tapi Masami akan menjadi budaknya. Si baju hitam berhenti, melihat darah yang menetes dari lengannya. Ternyata ia tergigit, mulai berubah menjadi zombie. Mulai mengejar Masami. Masami berlari dengan menggendong si wanita. Ia pun terkejar. Tiba-tiba mendengar Hideo menyuruhnya menunduk. Ia menjatuhkan diri ke lantai. Kemudian Hideo
menembak kepala si zombie. Mereka bertiga bersiap kabur. Ada orang lagi yang keluar. Mereka tersisa berlima saja. Zombie sudah berdatangan. Seperti laut. Di belakang mereka semuanya sedang kesulitan berlari. Hideo memutuskan melawan mereka. Ia masih ada 96 peluru. Menggunakan shotgun membunuh semua zombie. Pertempuran dimulai. Ia sangat piawai. 1 peluru, 1 zombie. Sisanya juga bergabung di pertempuran. Secara langsung, pertempuran ini menjadi semakin seru. Hideo terlempar seorang pegulat sumo. Hampir mati. Adik si baju hitam diserang zombie. Dan tidak tertolong. Seorang paman juga tergigit istrinya. Agar tidak menjadi zombie, ia bunuh diri. Hanya tersisa Masami dan si wanita zombie. Hideo berjuang sekuat tenaga. Ia terus menembak, kokang dan tembak, atau keluarganya akan terbunuh. Hideo akhirnya menjadi seorang pahlawan. Ia bukanlah dirinya yang dulu. Kemudian mereka menyetir, pergi ke Gunung Fuji. Zombie di atap melihat mereka. Astaga, apakah mereka sudah selesai? Sepertinya tidak bisa. Tapi aku tidak peduli. Ada Masami, dan si wanita zombie. Dunia zombie seperti ini sangat menyenangkan.